Misalnya banyak yang juga masih mengira 2024 14 Februari itu kita hanya Pilpres. Padahal kan ada lima pemilu ya, ada Pilpres, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD. Masih banyak yang taunya cuman Pilpres. Tren orang yang hadir ke TPS itu tinggi. 2019 itu 81%. Angka yang cukup tinggi gitu ya. Orang hadir ke TPS. Nah, tapi kalau disandingkan misalnya dengan surat suara tidak sah gitu ya, itu juga tinggi. DPR RI 2019 yang lalu itu 17 juta suara tidak sah. 17 juta suara? Iya, sebenarnya kalau bicara efektivitas, itu efektivitasnya juga nggak tinggi sebetulnya. Politik uang gitu. Mungkin sekitar 11% gitu ya, artinya orang yang dikasih uang terus milih si calon itu nggak kecil, cuman karena yang lain melakukan akhirnya ya ikut-ikutan gitu loh. Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di program Ngeklik, program obrolan politik yang dikemas harapannya sih secara menggelitik gitu. Ngeklik. Bersama saya Stefanus Arif Setiaji dan rekan saya yang satu ini Oscar Bitan saya Mas. Oscar Bitan. Swiknyo Edi Swiknyo. Kita kehadiran tamu spesial pada hari ini dan sengaja memang kita hadirkan karena kita sering sekali tamunya itu rata-rata pria. Iya. Ini spesial sekali. Ini baru pertama kali, Mas. Baru pertama kali. Jadi mungkin beruntunglah beliau yang menjadi tamu kami hari ini karena diapit dua cowok ganteng. Kalau dilihat dari Monas tapi Pak. Kita perkenalkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Khoirunisa Nur Agustiati. Selamat datang di Ngeklik, Mbak. Terima kasih, Mas. Panggilannya Ninis. Mbak Ninis. Iya, Mbak, ini istilahnya kan kalau partai politik itu aja juga harus ada suara keterwakilan perempuan. Nah, Ngeklik juga pengen itu, Pak. Misalnya menghadirkan narasumber perempuan gitu, Pak. Narasumber perempuan. Hari ini mau ngobrolin banyak hal sih, Mbak Ninis ya. Mungkin kita mulai dari apa nih? Ya, ada peristiwa beberapa tahun yang lalu, gitu kan. Anak-anak muda itu berkumpul, gitu kan. Ya, ada PSI itu kan, istilahnya kopdar gitu kan, anak muda banget gitu kan. Di situ ada Gibran, di situ ada Budiman Sujatmiko gitu kan, yang orang-orang PDIP yang dianggap dalam tanda kutip balelo gitu kan. Itu terus ada juga Yeni Wahid di situ gitu kan. Tetapi yang menarik gini, Mas, tiga-tiganya itu bukan kader partai politik gitu kan. Mereka digadang-gadang sebagai salah satu mempunyai kans untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tetapi mereka bukan kader politik. Nah, sebenarnya mereka anak muda, tapi satu sisi mereka juga nggak bisa menghadirkan pemimpin gitu di calon-calon pemimpin tidak konteks menarik, tidak bisa menarik di internal mereka. Nah, dan ini kan sebenarnya terjadi di semua partai politik. Nah, sebenarnya ada apa sih Pak sebenarnya dengan partai politik itu sampai sekarang mereka lebih mendompleng ke tokoh-tokoh yang di luar mereka gitu. Ya, kalau dalam konteks hari ini ya pencalonan presiden misalnya, kan memang ada persyaratan bahwa partai politik yang mau mencalonkan itu harus punya 20% kursi atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Nah, yang kalau kita lihat petanya dari partai-partai, setidaknya partai yang ada di parlemen, hanya satu partai yang bisa, PDIP. Selebihnya kan mau tidak mau harus bergabung. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau tadi istilahnya ada kemudian mendompleng orang gitu ya, karena ya tadi sendirian nggak bisa gitu, karena mau nggak mau harus bergabung dengan misalnya partai politik yang punya figur lebih sosoknya tuh sudah kuat gitu ya, sehingga ya itu yang sekarang yang dijajaki oleh sebenarnya partai-partai politik yang lain juga gitu, karena
walaupun misalnya dalam beberapa waktu ini kita melihat banyak partai sudah mendeklarasikan bergabung dalam koalisi A, koalisi B gitu, tapi saya sih melihatnya masih sangat dinamis sampai pendaftaran di bulan Oktober nanti. Kemungkinan berubahnya masih mungkin ada kalau menurut saya gitu. Politik dompleng-mendompleng itu bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah kegagalan dari partai politik untuk melakukan regenerasi kader mungkin? Iya, dari sisi partai politik memang harus kita akui partai politik kita belum terlembaga secara baik. Masih banyak persoalan gitu ya. Kalau kita lihat dari fungsi partai politik kan tadi rekrutmen, kaderisasi, itu yang ya kita perlu refleksikan, kita perlu katakan ya itu belum berjalan dengan baik gitu ya. Di dalam undang-undang pemilu misalnya disebutkan bahwa partai politik itu untuk mencalonkan harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi nggak ada indikatornya apa demokratis dan terbuka ini. Semuanya dikembalikan ke masing-masing ADART partai. Jadi kalau kita tanya partai kenapa sih A yang dicalonkan? Ya ini sudah sesuai mekanisme kami yang kita apa mekanismenya apa gitu ya. Karena ya tadi belum ada indikatornya apa sih kalau kita menilai partai politik kita tuh ya tadi dari sisi rekrutmen misalnya kalau orang mau dicalonkan sebagai anggota DPR apakah misalnya orang ini harus jadi kader dulu sekian tahun gitu kan nggak ada model-model apa ya mekanisme seperti itu di partai politik kita gitu. Peran anak muda sebenarnya ya yang apa sebenarnya saya agak tertarik ketika mungkin beberapa pemilihan umum terakhir bahkan termasuk pilkada itu sebenarnya sudah muncul figur-figur muda kan sebenarnya figur muda gitu. Tapi ternyata mereka juga akhirnya tenggelam juga dalam apa ya istilahnya urusan mereka masing-masing. Iya. bukan urusan mereka masing-masing. Apa ya istilahnya mereka kalah dominan mungkin ya. Kalah dominan atau seperti apa ya? Kalau melihat anak-anak muda yang berpolitik, Mbak Nini sendiri melihatnya gimana sih? Iya, pertama misalnya memang mereka dapat kesempatan gitu ya, misalnya jadi caleg jadi calon kepala daerah. Tapi kemudian bagaimanapun juga suka tidak suka pengambilan keputusan itu kan memang ada di internal partai politik yang mungkin politisi muda ini tidak duduk dalam posisi-posisi strategisnya gitu loh. Jadi misalnya dalam pengambilan keputusan ya mungkin ya masih di tataran elit gitu ya. Teman-teman politisi muda ini mungkin memberi masukan masih bisa, tapi dalam pengambilan keputusan jangan-jangan ya mereka nggak masuk dalam akses itu gitu. Jadi masih terbawa ini ya, masih terbawa oligarki ke partai. Nah kalau kita lihat juga beberapa elit muda mungkin ya atau tokoh politik muda yang muncul misalnya ya ada beberapa nama kan kita nggak perlu sebutkan namanya karena pasti nanti akan sangat sensitif sekali. Itu juga punya relasi dengan ya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah relasi kekeluargaan maksudnya. Relasi dengan minimal dengan elit gitu kan. Misalnya menteri, ada menteri paling muda misalnya, tapi dia punya relasi dengan elit misalnya. Wali Kota Solo misalnya punya relasi dengan Jokowi, Wali Kota Medan punya relasi dengan Jokowi. Bupati Kendal juga punya relasi dengan Golkar gitu kan. Artinya kan masih masih terkungkung di dalam lingkaran itu gitu. Nah, yang menjadi PR sekarang itu adalah bagaimana bagaimana anak muda non elit ini bisa masuk ke dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 dan saya lihat kan kayaknya belum cukup banyak ya Mbak ya. Ya kalau harus berkompetisi dengan mereka yang sudah ada privilege, jadi dekat dengan elit kan punya privilege ya tentu akan sulit gitu ya karena sama-sama muda, sama-sama kader partai, tapi kalau di belakangnya ada privilege tadi dekat dengan elit, anaknya misalnya ya, istrinya atau siapa gitu, ya tentu kalau di dalam partai tidak ada mekanisme tadi misalnya ya, mekanisme yang membuat kompetisi di internalnya jadi lebih sehat, ya tentu tadi yang non elit akan sulit untuk mengejar gitu. Jadi misalnya ya tadi sebenarnya perlu dibuat semacam aturan internal gitu ya, misalnya kalau mau jadi kepala daerah ya harus jadi kader partai dulu misalnya berapa tahun, 3 tahun gitu, sehingga siapapun mau punya kedekatan dengan elit mau tidak ya startnya bisa sama gitu. Tapi kalau kemudian ini ada sudah yang jadi kader partai lama tapi kemudian yang dicalonkan adalah dalam lingkaran elit dan masih baru kan jadi nggak sehat juga di dalam internal organisasi partai politiknya gitu. Kemarin kan sempat nyisir ini Mas, nyisir itu loh yang kemarin kan ada DCS sementara gitu kan. Kalau dilihat itu kan beberapa calon legislatif itu ya memang ada kaitan sama
sama orang itu, jadi nggak ada figur baru meskipun anak muda, bajunya anak muda tuh itu, tapi sebenarnya wajah politiknya wajah politik lama gitu. Tapi kayak gitu berpengaruh nggak sih Mbak terhadap misalnya mungkin Perludem pernah melihat atau mungkin pernah mengkaji bagaimana kemudian figur-figur yang dicalonkan oleh partai politik itu kemudian mendapat tempat di hati pemilih muda misalnya, semacam itu. Apakah memang misalnya ternyata partai yang mencalonkan banyak figur muda ternyata banyak dipilih misalnya, belajar dari pemilu 2014 atau 2019 misalnya, atau misalnya ternyata lebih kepada figur misalnya figur A karena relasi dengan bapaknya, orang tuanya gitu, kemudian dia saya milih ini aja gitu. Iya, kalau dari pengalaman 2014 dan 2019 konteks DPR ya misalnya ya, mereka yang terpilih adalah yang di nomor urut kecil 1, 2 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan, karena walaupun kita dengan sistem pemilu proporsional terbuka ya, kita bisa pilih langsung siapa calegnya, mau nomor 10, mau nomor 9 gitu ya semuanya bisa kita pilih secara langsung. Tapi ternyata di mata pemilih nomor urut itu masih signifikan, karena pertama mungkin juga untuk mempelajari semua calon kan mungkin juga banyak kan yang harus dipelajari, sehingga mungkin ada anggapan yang di nomor urut kecil ini adalah yang dianggap paling baik. Nah, untuk bisa mendapatkan nomor urut kecil ini ya tadi balik lagi ya, yang mereka yang punya kedekatan dengan elit, karena menentukan nomor urut pun juga kan tidak ada mekanismenya, misalnya dinilai misalnya mekanisme tapi ya nomor urut ini masih istilahnya masih diperebutkan lah, walaupun dengan sistem pemilu proporsional terbuka ini gitu. Jadi dari sisi keterpilihan dia potensinya tinggi, ya memang pemilih politisi muda banyak yang ditempatkan di nomor kecil ini, tapi ya tadi kita nggak tahu kenapa si A nomor 1, kenapa si B nomor 10 gitu misalnya. Berarti memang kita itu hanya melihat saja, jadi penonton aja. Jadi penonton, betul, lihat dari belakang jauh. layar hanya elit yang menentukan. Sama ini soal informasi gitu di kelompok teman-teman muda, teman-teman milenial terhadap kepedulian terhadap pemilu 2024. Sebentar, sebelum ke situ ya. Aku mau nanya, di sini ada siapa nih? Im. Sini Im. Aku mau nanya, boleh ya? Aku mau nanya bentar nih. Mau nanya, boleh? Ini kita mengukur pengetahuan teman-teman lah. Iya, boleh kesini dong. Kesini juga nggak apa-apa. Ini generasi Gen Z. Generasi Z lah, generasi milenial. Tahu nggak pemilu 2024 tanggal berapa? Nggak ingat, Februari kayaknya ya. Februari 2024. Iya. Calon presidennya? Belum keluar. Oh, belum ada. Oke. Terus udah ini menentukan? Bukan. Sudah terdaftar sebagai calon pemilih kamu? Udah. Cek terdaftar sih. Ceknya di mana? Aku lupa situsnya, tapi ada sih bisa ngeliat secara online ya di Oke, lumayan. Oke. Tapi pemilu tanggal berapanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, makasih Im ya. Ya. Tapi setidaknya itu menggambarkan Mbak Inisia terkait informasi pemilu 2024 di kelompok teman-teman muda. Kayak tadi misalnya dia tidak tahu kapan, tahu 2024-nya, tahu bulan Februarinya, tanggalnya tidak tahu. Semacam itu hal-hal semacam ini masih ditemui oleh Perludem terkait. Iya, bahkan misalnya banyak yang juga masih mengira 2024 14 Februari itu kita hanya Pilpres. Padahal kan ada 5 pemilu ya, ada Pilpres, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Masih banyak yang taunya cuman Pilpres gitu loh. Padahal masih ada 4 ya, kalau di DKI Jakarta ada hanya 4 ya, kalau yang lain kan 5. Nah, ini yang publik belum kalau misalnya saya melakukan pelatihan ke teman-teman SMA pemilih muda gitu ya, yaitu taunya ya Pilpres gitu. Partai politik misalnya ada berapa gitu ya. Itu juga masih inilah, apalagi kalau calegnya gitu ya, kalau kita bicara calegnya. Emang partai politik ada berapa? Saya juga nggak tahu loh. Aku juga jumlahnya juga berapa itu? Ada 18 partai politik, terus di Aceh ada 6 ya? Iya, ada 6. Jadi ada 20. Saya paling hafal partai cuma sampai 10 atau 5 mungkin Mas, 5 sampai 10. Selebihnya itu sudah nggak hafal. Nah, terus sama tadi misalnya
informasi soal daftar pemilih, daftar pemilih. Ya, saya misalnya mau sebagai pemilih itu masyarakat bisa mengakses kan sebenarnya. Nah itu seperti apa? Bisa cek di mana gitu? Iya, itu bisa KPU membuka akses membuka akses kepada publik untuk bisa cek dptonline.kpu.go.id. Cek DPT Iya, online jadi kita tinggal masukin NIK ya, NIK nama gitu ya, nanti akan keluar namanya sudah masuk, bukan sekedar sudah terdaftar atau belum, bahkan sudah ada notifikasi tuh nanti TPS-nya di mana, TPS berapa, TPS nomor berapa itu bisa. Itu sekarang udah dalam konteks pemilih tetap ya? Atau iya sudah daftar pemilih tetap. Ada jadi 204 juta lebih pemilih. 204 juta. Jadi kalau yang mau mengecek di mana terdaftar dan lain sebagainya ada di cek dptonline.kpu.go.id. Sama gini, kalau misalnya ini malah kayak pelajaran pemilihan gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang ini harus penting. literasi Ini penting. Literasi penting, literasi terutama ke teman-teman milenial, teman-teman muda. Kalau misalnya yang mau pindah DPT daerah pemilihan. Iya. Misalnya kan karena ada penugasan dan lain sebagainya kan. Kemudian dia pas hari pemilihan di luar daerahnya. Di luar daerahnya. Mau pulang jauh atau mau pulang ongkosnya berat, akhirnya daripada kan sayang juga tidak menggunakan daripada golput. Caranya gimana? Ya itu Oke. Oh iya Mas ya. Oke. Langsung ya? Langsung jawab, Pak. Iya, pindah memilih ini salah satu isu yang teknis tapi banyak yang kemudian terkecoh gitu Mas, karena ada yang beranggapan ya saya sudah terdaftar dalam daftar pemilih, mau milih di mana saja bisa. Padahal nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar dalam daftar pemilih, tapi kemudian di hari H karena tugas, karena anak kuliahan gitu ya, misalnya ngekos gitu, untuk bisa pindah memilih itu tetap harus diurus. Jadi nggak bisa bahasa Jawanya ujuk-ujuk datang ke TPS, bawa KTP gitu, terus nanti marah-marah kok nggak bisa, padahal tetap harus diurus gitu ke panitia PPS istilahnya ya, di tingkat kelurahan kecamatan. Nah, nggak harus pulang kampung dulu gitu. Tapi memang kalau pindah milih gitu, misalnya rumahnya di Jakarta, terus dia kuliahnya di Surabaya, dia nggak bisa dapat 5 surat suara ini, dia hanya dapat yang pilpres saja. Gitu. Karena sudah beda provinsi, sudah beda daerah pemilihan lah ya. Kecuali kalau misalnya saya tinggal di Depok ya, Jawa Barat itu dapilnya Kota Depok, Kota Bekasi. Nah, saya pindahnya ke Bekasi nih. Nah, saya masih bisa dapat nih surat suara DPR, DPRD-nya masih dapat karena DPD karena masih satu provinsi, masih satu dapil. Tapi kalau sudah lintas hanya 1 surat suara yang dapat. Oke, gitu. Jadi proses ngurusnya itu berapa lama sebelum pemilihan? Kalau di putusan MK itu bahkan bisa sampai 7 hari sebelum pemilihan. Jadi 7 hari sampai 7 hari. Iya, tapi tetap ya jangan mepet juga karena khawatirnya kan khawatirnya membludak ya. Biasanya kan mahasiswa gitu ya, baru di ujung nih, kemudian nanti diarahkan ke TPS-nya kan, karena di TPS pun juga ada maksimalnya berapa pemilih kan. Itu kan juga karena berkaitan dengan kebutuhan logistiknya juga nanti. Oke. Jadi harus diingat itu teman-teman yang mau memilih pindah memilih. Dan karena kondisi dan situasi harus harus pindah lokasi atau karena memang pekerjaan. Jadi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau ngomong literasi, sejauh ini kalau dari Perludem melihat pemilih pemula itu bagaimana sih literasi politiknya, terutama soal Pilpres 2024 itu? Ya, kalau bicara soal partisipasi ya, secara umum sebetulnya ada peningkatan terus Mas. Dari 2014, 2019, Pilkada, tren orang yang hadir ke TPS itu tinggi. 2019 itu 81%. Angka yang cukup tinggi gitu ya, orang hadir ke TPS. Nah, tapi kalau disandingkan misalnya dengan surat suara tidak sah gitu ya, itu juga tinggi. DPR RI 2019 yang lalu itu 17 juta suara tidak sah. 17 juta suara? Iya, itu bukan yang karena mereka milih partai-partai yang nggak lolos PT ya, tapi yang misalnya nyoblos tapi salah
salah kotak gitu. gitu loh. Ya bisa jadi disengaja juga gitu ya dirusak. Tapi ya angka itu tinggi gitu loh. Kalau dikonversi jadi kursi bisa 70 kursi mungkin di DPR gitu ya. Nah sekarang kan akhirnya PR-nya bagaimana, karena tadi orang banyak yang ke TPS tapi salah ya milihnya gitu ya. Atau memang mereka sebenarnya sengaja kayak ya gitu. bisa juga disengaja. Daripada gitu. nanti surat suaranya dimanfaatkan Iya, untuk yang lain. Iya, artinya kan ya ini perlu ditelusuri sebetulnya, apakah karena nggak kenal calonnya, apakah karena terlalu banyak surat suara yang mereka terima sehingga bingung gitu ya, sehingga PR-nya KPU menurut saya sekarang adalah ya tadi memastikan publik tuh tahu gitu loh, punya informasi secara utuh soal ya tadi pemilu, bahwa ini nggak cuma pilpres, ini ada 5 surat suara gitu, supaya karena tadi tinggi sekali gitu, dan kalau dibandingkan sama rata-rata global ya, suara tidak sah itu hanya 3-4%. Nah kita 11% gitu ya, tinggi sekali untuk DPR RI ya, karena orang ya mungkin juga karena fokusnya di pilpresnya aja, jadi yang dipilih pilpres, yang lain mungkin nggak terlalu. Partai politik juga sibuknya bahas pilpres dulu. Nah itu kalau untuk lihat pendidikan politik semacam itu kan kayak Perludem pasti aktif gitu. Kayak partai politik kalau Mbak Nini lihat selama ini apa ya cuman caleg-calegnya aja yang aktif memberikan sosialisasi. Ini nanti coblos gambar saya Bu, gitu ya. Mak-mak gitu. Atau capresnya. Gitu. Nah sebenarnya untuk bisa meningkatkan partisipasi kan harus ada transparansi, keterbukaan dulu ya gitu. Nah sekarang kalau dalam konteks hari ini gitu ya, misalnya ya DCS-nya kan sudah bisa diakses publik sebetulnya. Nah tapi kita tuh nggak ada informasi soal latar belakangnya, CV-nya gitu misalnya. Katakanlah kalau dulu tuh di-upload sebetulnya CV di para calon-calon ini, sehingga kita bisa lihat oh dulu sekolah di mana sih, punya latar belakang organisasi apa sih, sehingga publik bisa bisa banyak inovasi kalau mau bikin pendidikan pemilih, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah sekarang yang kita tahu kan hanya nomor urut sama dapilnya mana gitu ya, artinya kan ya publik harus usaha sendiri ya untuk mencari tahu siapa calonnya kan. Perludem mungkin pernah melakukan itu. Nah 2019-2014 karena kita bisa dibuka data itu tadi CV, latar belakang, kita bersama-sama dengan teman-teman komunitas teknologi gitu misalnya, dengan format data terbuka, misalnya bikin semacam aplikasi gitu ya di handphone gitu ya, yang memudahkan orang untuk kenal siapa sih calonnya. Nah itu bisa dilakukan kalau ya tadi penyelenggara pemilunya juga mau membuka data itu. Oh, berarti sekarang berbeda dengan 2019? Iya, karena sekarang yang ditampilkan baru nama dan nomor urut. Jadi kayak informasi soal CV, soal punya latar belakang apa, itu sekarang kita belum bisa mungkin akses. Karena belum DPT mungkin ya? DCT. Masih belum DCT ya? Nah yang disayangkan adalah DCT itu kan November ya, 4 November gitu. Waktunya tuh pendek gitu loh, karena sementara ini kan pemilunya banyak ya, jenis pemilunya banyak, ya tadi berkejaran sama waktu kan, kalau kita harus membuat semacam format atau platform pendidikan pemilih gitu. Tapi kalau melihat sekarang itu kan medsos menjadi salah satu senjata yang cukup ampuh gitu kan, menjadi salah satu sarana komunikasi politik yang efektif juga. Nah kalau Mbak melihatnya gimana untuk peran, apakah calon legislatif ataupun capres ataupun siapapun yang pelaku politik yang menggunakan medsos itu cukup efektif untuk untuk menginformasikan profil dirinya, profil mereka gitu. Iya, ya medsos salah satu ya metode yang pasti digunakan dan lebih murah kan gitu ya, lebih murah karena ya kan platformnya saja gratis. Nah cuman memang sebetulnya tantangannya adalah sekarang kan belum masuk masa kampanye ya, kampanye itu masih bulan November. Tapi kan para calon ini nggak mungkin nggak memanfaatkan media sosial, paling tidak buat tadi kan menunjukkan citra diri dan sebagainya. Ya pasti sudah sangat dilakukan gitu ya, apalagi bisa di medsos kan bisa interaksi langsung kan dengan konstituen, itu pasti dimanfaatkan betul sekali. Kalau di kertas suara DPR itu besok nama plus foto atau cuma nama? Nggak ada fotonya, hanya nama partai politik, gambar partai politik dan nomor partai politik, logo, terus list namanya. Jadi list namanya tergantung dari jumlah kursi di dapil itu. Misalnya ada 10, ya berarti ada 10. Berarti kita nyoblos nama itu nanti kalau boleh nyoblos nama, atau boleh. Contreng. Dicoblos, bukan contreng, dicoblos.
Berarti kalau yang selama ini menampilkan foto-foto dirinya Di yang surat gede-gede suara nggak itu, ada. itu nggak ada ya? Di surat suara nggak ada Nggak diingat fotonya. ya? Berarti kemungkinan public figur itu, public figur itu kan sekarang kan nama panggung sama nama Iya. Nah, sebenarnya itu kan juga ya. beda. Iya. Suka ada yang nama berbeda, panggungnya betul. bisa. Makanya kemarin ada yang Komeng sampai ganti itu nama, kan, komen. ganti nama, Komeng iya. ganti Iya, nama. ganti nama. Yang ada foto Ganti. hanya Pilpres sama DPD aja. Kalau Oh, DPR, iya. DPRD nggak ada fotonya. Jadi kami sarankan yang mau mencalonkan diri jangan pasang foto, gedein nama. Atau kunjungi Kemenkumham ganti nama. Ganti merek gitu. Oh ya, soal putusan MK yang memperbolehkan apa sih orang berkampanye, Berkampanye di fasilitas pemerintah, fasilitas publik, gitu. Kalau pendidikan kayak, gitu kan. Itu kan sempat rame gitu kan. Iya. Dan kemarin BEM UI ya kalau nggak salah. Oh, BEM UI Nah, yang BEM mau UI mengundang, langsung undang ya. Ya, mau Ya, nantang mengundang, debat ya, 3 mengundang kandidat capres, gitu. yang sekarang kebetulan sudah ada koalisinya gitu. Nah, penggunaan fasilitas publik untuk sarana kampanye itu gimana, Pak? Nah, sebetulnya putusan MK yang tadi itu sebenarnya tetap melarang kan. Sebenarnya kan ada 3 tempat yang dilarang. Tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Nah, tapi sebelumnya di dalam pasalnya itu dilarang, tapi di dalam penjelasan undang-undangnya diperbolehkan asal ada izin. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini pada intinya sebenarnya tetap dilarang nih. Tempat ibadah dilarang, pendidikan dilarang, fasilitas pemerintah dilarang. Tapi kalau untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah diperbolehkan, tapi ada syaratnya. Harus ada izin dan tanpa atribut kampanye. Kalau tempat Oke. ibadah dilarang sama sekali, nggak diperbolehkan. Iya. Nah, sekarang sebetulnya yang perlu didorong adalah KPU membuat aturan teknisnya nih soal di tempat pendidikan ini Pendidikan. gitu. Jadi misalnya tempat pendidikan mana gitu yang misalnya bisa Diperbolehkan dipasang, gitu. dan bukan berarti kemudian peserta pemilu ya tadi ujuk-ujuk datang ke kampus ke sekolah untuk kampanye, ya nggak begitu karena Iya. pada dasarnya ini dilarang tapi harus ada izin. Nah, kalau kita kaitkan dengan definisi kampanye misalnya ya, tujuan kampanye kan pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Undang-undang pemilu mengatakan itu. Nah, itu kan sebenarnya dimaknai pendidikan politik yang bertanggung jawab tuh yang dialog gitu ya, tukar Oke. pikiran, yang sebetulnya ya kampus tempatnya gitu ya untuk berdialog gitu. Nah, tapi ya tadi KPU perlu segera membuat aturan teknisnya nih soal netralitas misalnya. Jangan kemudian nanti yang dikasih izin yang calon tertentu aja, yang lainnya iya. misalnya nggak dikasih izin. Nah, itu kan perlu aturan-aturan teknisnya gitu. Iya. Kampus nanti kampanyenya terbuka, ngundang penyanyi dangdut. Nah, Wah, itu, repot. iya. Kalau Jogetan malah. kalau nggak ada aturan berarti nanti status quo gitu kan. Iya. Jadi orang bisa masuk semaunya sendiri, jadi Iya. mempolitisasi kampus Nah, gitu. ya, karena khawatirnya tadi betul fasilitas kampus, makanya aturan teknisnya harus segera KPU harus merevisi PKPU kampanyenya gitu. Oke. Tapi ini kira-kira berdampak nggak sih kira-kira untuk dalam proses demokrasi nantinya, proses pemilihan itu di kampus ini, kampanye di kampus itu? Atau bisa mengundang. Karena kan kalau di kampus kan hanya terbatas kepada kalangan ya Ya mungkin terbatas juga. Iya, terbatas betul. Ya, Ya, memang. tapi sebenarnya satu sisi juga oke juga ya. Untuk Tapi, pendidikan ya, politik untuk ya. pendidikan politik sebenarnya bagus. Tapi ya kadang itu tadi milenial itu kan agak susah ditebak juga ininya kan. Apa Iya. namanya? Apakah mereka ya mungkin mereka ya udah gua nyoblos aja gitu. karena ada bilang Gen Z itu Gen Z milenial, Gen Z ya, Gen Z generasi Z sama milenial itu kan apolitis gitu Pak. Jadi ya harusnya itu tadi tantangan si Ya. tiap calon itu tadi memastikan kampanyenya misalnya di tempat-tempat tempat-tempat pendidikan semacam itu lebih berkualitas gitu kan. Iya. Untuk Gen Z sebenarnya kalau kampanye lebih efektif offline atau lewat media-media medsos gambar. atau apa itu? Iya, kalau dari hasil penelitiannya CSIS, teman-teman muda ya milenial Iya, ini iya. itu memang menggali informasi itu memang melalui media sosial ya. Oke. Jadi itu sumber informasinya pemilih muda itu memang dari media sosial gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang apolitis ya mungkin tidak juga ya, karena banyak juga teman-teman BEM gitu ya yang sebetulnya juga punya kepedulian gitu ya. Misalnya kemarin soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK gitu ya kan, mereka juga banyak mengkritisi dan bersuara gitu. Nah, sekarang kan aspirasi mereka nih kemudian ya tadi apakah cuman berhenti dari jauh gitu ya jadi penonton atau ya tadi kalau di kampus kan baiknya itu bisa disampaikan gitu ya misalnya dengan para calon ini gitu. Tapi ya tadi
intinya tetap harus ada izin dan diperlakukannya dalam artian gini, ya tetap perlu diawasi Bawaslu gitu ya, kan kalau MK juga mengatakan nggak boleh ada atribut partai, jadi nggak boleh ada spanduk umbul-umbul, itu nggak boleh di tempat. Itu memang segera aturan teknisnya ya, Mbak. PR lagi nih bagi Bawaslu. Bawaslu makin banyak yang diawasi. Bawaslu makin banyak yang diawasi. Perludem juga. Iya, PR juga buat Mbak. Kalau soal ini, yang mungkin agak ramai juga yang soal batas usia yang sekarang juga lagi diuji materi ya, diuji materi. Kalau kayak Perludem sendiri melihat untuk batas usia ini apakah memang harus revisi atau bagaimana? Kalau saya sih melihatnya sebenarnya kalau melihat di undang-undang pemilunya kan berapa? 40 tahun. tahun. 40 tahun. Ya ideal lah 40 tahun. Sebenarnya kalau kematangan politik, kematangan berorganisasi mungkin termasuk ideal gitu. Tapi kalau Perludem sendiri lihatnya gimana? Tapi gini Pak, sebelum itu gini, kan memang kalau undang-undang poin soal wakil presiden itu hampir setiap pemilu selalu digugat ya kalau nggak salah. Diuji. Tahun 2019 di 2019 judicial review kan waktu itu. Waktu itu karena Pak JK berkepentingan. Nah sekarang kita nggak tahu siapa yang berkepentingan gitu. Jadi sama kan, ada lagi katanya yang 70 tahun. Iya, batas maksimalnya 70. Batas maksimal 70 tahun gitu. Jadi basisnya kan sebenarnya bukan lagi ke konstitusionalnya kan, Pak. Iya. Jadi lebih ke kepentingan pragmatis politis gitu kan. Nah, Perludem melihatnya gimana? Iya, itu juga yang menurut kami soal usia ini itu bukan isu konstitusional sebetulnya. Jadi bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi untuk menentukan. Karena ini kan bicara soal syarat ya, yang kemudian menjadi ranahnya pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Jadi dan menurut saya memang butuh kajian yang panjang sebetulnya, karena kita kan memang dalam pengisian jabatan publik usia tuh jadi syarat gitu ya, jadi hakim, jadi anggota KPU tuh ada syarat usianya, jadi presiden ada syarat usianya. Nah tapi berapanya ini kan kemudian yang kita nggak bisa main naikin atau main turunin gitu loh, karena saya rasa di luar dari usia kan juga ada pertimbangan misalnya apalagi memimpin negara ya misalnya soal wisdom gitu. Nah karena ini diskusinya panjang ya harusnya tidak melalui Mahkamah Konstitusi gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ketika DPR dan pemerintah di Mahkamah Konstitusi bilang setuju soal ini gitu, padahal kalau mereka setuju kan kenapa dulu nggak direvisi undang-undang pemilunya? Kenapa nggak di amandemen undang-undangnya sekalian? Iya. Kalau di undang-undang pilkada itu usia batas minimal calon kepala daerah itu berapa? Kalau 25 ya? 25 tahun? Aku belum ngecek Mas, nggak terlalu. Agak beda kalau. Iya beda. Ternyata kan itu kan mau mengacu kepada itu ya, mau mengacu kepada undang-undang pilkada kali ya. Mungkin. Tetapi kalau dari sisi keterdesakan misalnya, mendesak, kepentingan yang mendesak sebenarnya, dibanding melakukan judicial review untuk umur atau presidensial threshold-nya dinolkan, Pak. Kalau untuk kepentingan yang lebih konstitusional. Ya kalau isu yang konstitusional tentu ambang batas pencalonan itu yang menurut saya lebih, itu isu konstitusional gitu loh. Dia bisa nyalon kalau. Iya dong. Maksudnya aku pertanyaannya aku lebih ke situ nanti aku maksudku biar warnanya itu beragam gitu loh. Ya kan kita sangat terbatas pilihan kita untuk partai terbatas, caleg terbatas gitu kan, terus bahkan capres pun terbatas gitu kan, terus kita jadi penonton aja, elit-elit aja yang bermain gitu kan. Berarti lebih sedih gitu maksudnya. Tapi ini makanya lucu ketika saya mendengar itu Mas, Mbak itu mendengar ini ada uji materi soal usia calon wakil presiden, apalagi ini kan sampai segitunya gitu Mbak gitu. Jadi lebih lebih ke presidensial threshold. Iya betul, karena pertama kita pemilunya kan sebenarnya serentak kan antara Pilpres sama DPR gitu. Jadi ya harusnya, dan dua-dua ini kan masing-masing dipilih langsung oleh rakyat kan. Jadi sebetulnya yang satu tidak menjadi tergantung dengan hasil yang lainnya gitu. Apalagi kita sistemnya juga presidensil kan. Jadi apalagi tadi suara dan kursinya kan dari hasil pemilu 5 tahun yang lalu yang mungkin sudah kadaluarsa ya orang bilang gitu loh. Ya itu yang dan di konstitusi kita menyatakan bahwa yang diatur itu kan soal
bahwa partai politik pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Jadi seharusnya ya semua partai politik peserta pemilu kembalikan ke pasal itu ya Pak. Iya, ya. betul. Nggak perlu ditambah-tambahin 20%, 30%. Jadi kalau partai politik sekarang ada berapa sih yang di parlemen itu 9? Iya. Harusnya calon presidennya 9 ya. Ya, Partai bisa politik lebih. partai politik peserta pemilu kan 18. Jadi nah kan kekhawatiran orang adalah takut 18 nanti lah. capresnya banyak. Menurut saya partai pun juga nggak berhitung lah pasti untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nyari kan. yang memang benar-benar tadi wisdomnya ada, ininya ada. Masa kita mau mencalonkan apa? Tidak kita calonkan jadi Tapi apa emang negara ini nanti? Hah? Semakin banyak pilihan gitu ya. Semakin banyak pilihan, semakin mendekati kesempurnaan gitu Mas. Ya kan karena perbandingannya banyak. Iya. Nah, kalau kita sudah dihadapkan kalau kasus 2014 2019 Jokowi lagi, Prabowo lagi, Jokowi 2019, Jokowi lagi, Prabowo lagi, kan kita jadi rakyat nggak punya pilihan, publik nggak punya pilihan untuk menentukan, bisa jadi ada yang lebih ideal dari kedua tokoh itu kan Pak gitu. Iya. Medsos dan berbagai macam hal itu gitu kan, dengan berbagai macam istilahnya tantangan yang kita tadi bahas itu kan sekarang lagi untuk pemilih pemula Mbak ini Mbak. Bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemula agar tidak terjebak gitu kan, menjadi korban dari grey campaign ini. Grey campaign itu apa sih? Nah, grey campaign itu abu-abu ya, kampanye abu-abu kampanye atau abu-abu. kampanye nggak jelas atau gimana Pak? Informasi yang kacau gitu ya, Iya. disinformasi Hoax, gitu ya. Disinformasi, Iya, hoax, iya. ya. Karena di Abu-abu. ya. Oke. Ya, kalau di Undang-Undang Pemilu tidak ada pengaturan secara spesifik soal media sosial. Jadi media sosial hanya disebutkan sebagai salah satu metode peserta pemilu bisa berkampanye. Nah, itu diatur secara khususnya di peraturan KPU. Tapi KPU pun juga mengaturnya itu sebatas mengatur jumlah akun. Jadi maksimal jumlah akun yang bisa didaftarkan oleh peserta pemilu adalah maksimal 20 akun di masing-masing platform media sosial. Berarti nggak bisa ternak akun gitu. Nah, masalahnya kan bukan di situ kan. Maksud saya gini, akun resmi pasti nggak akan menyebarkan informasi bohong gitu. Iya, Masalahnya kan pertama dia didaftarkan gitu ya. Masalahnya kan tadi ada di kontennya yang hoax, buzzer tadi ternak akun palsu. Nah, ini tidak ada belum ada peraturan spesifik soal ini gitu loh. Belum lagi misalnya bicara soal transparansinya, misalnya peserta pemilu ini membayar konsultan influencer gitu, berapa rupiah, buzzer gitu ya. Nah, itu nggak kelihatan di laporan dana kampanye misalnya berapa gitu loh. Jadi kita belum punya sebetulnya aturan spesifik soal ini gitu. Kalau soal medsos ini ya, kalau mungkin saya nggak tahu, Perludem mungkin punya temuan, misalnya di Pilkada 2020 ya, Pilkada 2020 waktu yang pandemi itu. Iya, betul. Kan sebenarnya banyak kegiatan kampanye yang dilakukan sebenarnya harusnya lewat virtual, media sosial semacam itu. Nah, efektivitasnya kayak apa waktu itu? Mungkin Perludem ya kalau dari cerita pilkada ya, cerita para kandidat gitu ya. Memang mereka mengatakan memang bisa gitu ya dilakukan di media sosial, lebih murah, bisa interaksi kapan saja, tapi memang tidak menggantikan kampanye fisik sebetulnya. Tetap hadir langsung, dialog itu tetap penting bagi para calon-calon ini gitu. Jadi memang lebih banyak mereka turun ya. Turun ke bawah gitu ya. Ren. Nah, itu yang paling Kalau di data kami langsung gitu. bikin bising. Tapi kalau memang musim kampanye memang sudah saatnya bobok motor. Tapi kalau Perludem kan biasanya koalisi masyarakat sipil kan cukup kencang menyuarakan soal hoax dan lain-lain. Tahun 2024 itu gimana? Nah, karena tadi ya regulasi kita masih minim gitu ya, belum lagi tadi kampanyenya ini kan belum masuk masa kampanye gitu ya. Belum kampanye. Sosialisasi politik gitu. Kan sudah ya, kita lihat semua sudah menggunakan media sosial dan yang namanya hoax, disinformasi juga sudah banyak gitu. Nah, Perludem dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil sebetulnya mendorong yuk gimana ekosistem digital kita ini lebih demokratis gitu loh. Ya setidaknya pemilih yang kan selama ini kita misalnya kalau ada disinformasi, ada hoax kan pendekatannya klarifikasi ya, segera diklarifikasi gitu. Nah, tapi
kenyataannya klarifikasi itu nggak bisa mengejar keviralan hoaxnya gitu. Jadi salah satu upayanya ya dengan cara pencegahannya. Kita misalnya sudah tahu tipe-tipe hoax pemilu tuh apa sih? Misalnya soal kotak suara kardus nanti mungkin muncul lagi gitu ya, servernya KPU. Bukan lagi kardus, kaleng. Bahannya apa sih besok? belum di ini. Aku nggak tahu malah bahannya kayaknya sama yang kayak sama ya? tahun kemarin yang sempat didudukin sama ketua KPU atau apa itu, pokoknya tahan lama. Nah kan kita ya sudah punya peta lah ya hoax pemilu nih apa. Nah itu yang teman-teman penyelenggara pemilu juga perlu antisipasi. Jadi sebelum ada hoaxnya ya kita udah segera bikin semacam konten yang benernya nih apa sih gitu. Itu perlu didorong sebanyak-banyaknya sebetulnya. Partai politik juga harus berperan sebenarnya. Betul. Kalau money politik, nah kira-kira gimana? Money politik terutama ya kalau money politik. Kalau dulu pakai amplop, sekarang transfer. Transfer. Iya, jadi Pakai mungkin kris. gini, iya pakai kris juga bisa. Kalau enggak Top up GoPay. di TPS nanti bawa saya udah milih Bapak foto gitu ya. Nah, gitu. Selfie dulu di TPS gitu. Iya. Kalau money politik, kalau Perludem melihat sekarang ya pasti nggak akan hilang ya, mungkin nggak akan hilang gitu. Tapi kemudian di kelompok-kelompok teman-teman muda juga, apakah juga mereka juga mudah terpapar itu gitu? Ya kalau bicara soal money politics, vote buying gitu ya memang ini kompleks gitu sebetulnya ya, bukan sekedar dari misalnya kan kalau para caleg tuh bilang ya soalnya pemilihnya minta sih ya kita jadi ngasih gitu. Sebenarnya bukan soal pemilihnya saja kan sebetulnya, tapi juga ada persoalan misalnya budaya koruptifnya, soal penegakan hukumnya yang akhirnya jadi bulet gitu loh, ini dari mana nih gitu. Nah kalau dari dari efektivitas sebetulnya ya, surveinya saya lupa indikator atau siapa gitu ya. Sebenarnya kalau bicara efektivitas itu efektivitasnya juga nggak tinggi sebetulnya, politik uang gitu. Mungkin sekitar 11% gitu ya, artinya orang yang dikasih uang terus milih si calon itu nggak kecil, cuman karena yang lain melakukan akhirnya ya ikut-ikutan gitu loh. 11% tapi karena yang lain itu jadi lebih besar. Lu pernah milih? Pernah dapat? Saya milih nggak pernah. Saya tapi nggak pernah mau. Kalau jawabannya Budiman Sujatmiko, saya nggak pernah mencampur adukan politik dengan urusan uang saya. Oke. Tapi milihnya pilkades, nggak pernah pemilu. Jadi terus apa yang bisa pemilih juga mau melaporkan mungkin juga takut gitu loh. Karena misalnya kita melaporkan ke Bawaslu harus karena kalau melaporkan ke Bawaslu kan harus ada kronologisnya, harus ada bukti yang mungkin masyarakat secara awam sulit ya untuk melakukan itu gitu loh. Akhirnya milih ya udahlah saya nggak usah lapor aja gitu ya, atau takut misalnya dikriminalisasi balik. Kalau di pilkada itu bahkan ada pasal yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Akhirnya orang yang terima kan nggak mau lapor gitu, nanti daripada dipidana akhirnya nggak mau lapor gitu misalnya. Malah ini kali ya, malah ya udahlah orang saya udah nerima gitu. Dan nerima dan sulit untuk membuktikan ya. Membuktikan dalam artinya misalnya kita dikasih 100.000, uangnya mana, uangnya udah kepake gitu, jadi buat beli beras. Coba terakhir mungkin dari semua keruwetan itu, dari keruwetan yang kita bahas dari awal sampai akhir itu, sebenarnya dari proses kandidasi, dari proses sosialisasi sampai proses kampanye, termasuk ke pelaksanaan nanti, itu sebenarnya yang menjadi pekerjaan rumah terbesar penyelenggara pemilu itu apa? Ya pertama PR-nya KPU ya. Ya tadi KPU dan semua stakeholder lah, semua partai politik. Ya pertama kalau dalam penyelenggaraan pemilu itu kan penting baik dari sisi proses dan hasilnya itu mendapatkan kepercayaan publik gitu. Nah, KPU punya PR besar itu, menjaga kepercayaan publik. Salah satunya adalah ya bekerja secara akurat, transparan gitu ya, akuntabel, tidak berat sebelah. Nah, itu menurut saya menjadi PR terbesarnya penyelenggaraan pemilu, apalagi dengan situasi kompetisi politik yang sangat ketat gitu ya. Mungkin KPU aja sampai sekarang nih misalnya di medsosnya KPU mungkin masih ada yang mengungkit-ungkit pemilu-pemilu yang sebelumnya gitu. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu, ya udah agak lama sih sebetulnya, ada tanding sepak bola Indonesia lawan mana waktu itu ya, Thailand, 4-0, Indonesia 0.
Thailand 4. Ada yang komen di medsos, ya bawa aja ke KPU kan bisa ngubah skor. Maksudnya masih di memori Iya, orang tuh masih seperti itu Si kan. Padu ya, Pak? Apa itu Mbak, yang aplikasi dulu penghitungan suara? Situng. 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 Iya. Situng kan sempat jadi masalah Iya itu ya, betul. 2019. Jadi kalau KPU-nya nggak bekerja publik nggak tahu nih KPU tuh tahapan apa, ya bisa jadi kepercayaannya menurun. Untuk partai politiknya? Ya partai politik tentu menurut saya ya sudah tinggalkanlah cara-cara yang membelah masyarakat ini ya. Membelah masyarakat. Ya karena Iya. tentu udah lelah ya kayaknya kita terkelompok terpolarisasi gini gitu. Oke. Intinya berarti kalau pemilu bersih, penyelenggaranya bersih, partai politiknya juga harus bersih. Bersih. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Ninis. Sama-sama Mas. Sudah meluangkan Terima kasih waktu dan juga. mencerahkan kami semua terkait dengan pemilu 2024. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis, ketemu lagi di program Ngeklik berikutnya. Ngeklik. Oke, terima kasih untuk Sobat Bisnis, ketemu lagi di program Ngeklik berikutnya.